Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah anak-anak yang manis, hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti tentang bermain bersama teman. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Buat tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami teman untuk bermain dan bergembira. Ajarilah kami selalu rukun di saat bermain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang hebat, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam permainan yang dilakukan bersama teman dengan benar. 2. Setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menyebutkan peran teman bermain dalam mengembangkan dirinya dengan tepat. Nah, anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini. Ya, di sini ada beberapa gambar. Nah, coba anak-anak amati. Lalu, mari kita sebutkan nama dari permainan pada gambar tersebut. Nah, ini adalah permainan menyusun balok ya, bermain balok. Oke. Gambar yang kedua ini siapa yang tahu? Iya, ini adalah bermain sepak bola. Gambar yang ketiga ini adalah anak-anak yang sedang bermain sepeda. Sedangkan gambar yang terakhir ini adalah bermain lompat tali. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari beberapa permainan yang biasanya anak-anak lakukan bersama teman-teman, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, anak-anak, kita bermain bersama teman di rumah. Nah, karena sekarang sedang ada wabah virus corona, maka anak-anak dilarang untuk bermain di luar, tetapi boleh bermain bersama anggota keluarga di rumah. Nah, anak-anak, banyak permainan yang anak-anak lakukan di rumah ya. Nah, anak-anak juga bisa bermain balok. Nah, bermain balok ini dapat dilakukan di rumah. Bisa juga bermain ular tangga dan permainan yang lainnya. Nah, anak-anak, saat bermain kita membutuhkan teman. Nah, teman itu kita perlukan untuk apa ya dalam kehidupan sehari-hari kita? Iya, kita memerlukan atau membutuhkan teman ketika belajar dan ketika bermain. Nah, banyak jenis permainan yang anak-anak lakukan bersama teman-teman. Ada juga yang bermain layang-layang, bermain bola basket, dan masih banyak permainan lainnya. Nah, anak-anak, mengapa ketika bermain anak-anak memerlukan teman? Yuk, siapa yang tahu? Nah, anak-anak, ketika bermain kita memerlukan teman. Karena apa? Karena teman itu memiliki peran
ya dalam mengembangkan diri anak-anak. Misalnya anak-anak yang pertamanya tidak berani, tidak berani bermain bersama orang lain. Nah, dengan kehadiran teman, anak-anak bisa menjadi lebih berani lagi dalam sebuah permainan. Nah, anak-anak juga bisa berani dalam mengungkapkan pendapat. Nah, selain itu, teman juga bisa mengajarkan kita untuk bekerja sama. Nah, kita belajar bekerja sama lewat teman-teman sepermainan kita. Lalu, peran teman yang selanjutnya dapat membantu kita mengembangkan bakat kita. Nah, anak-anak yang punya bakat bermain sepak bola itu bisa terwujud atau tersalurkan bakatnya dengan adanya teman, ya. Kalau anak-anak tidak punya teman ketika bermain, maka bakat anak-anak itu tidak bisa tersalurkan, ya. Jadi anak-anak, teman itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Maka ketika bermain dengan teman, kita tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus mau bermain dengan siapa saja. Nah, permainan yang kita lakukan dengan teman itu memiliki manfaat. Apa ya manfaat bermain bersama teman? Ya, yang pertama kita bisa bergembira bersama teman. Lalu kita bisa berlatih untuk bekerja sama. Nah, manfaat selanjutnya kita belajar dari teman untuk mengenal permainan baru. Yang biasanya anak-anak cuma tahu permainannya lompat tali, dengan kita bergaul atau berteman, anak-anak bisa mendapatkan permainan baru. Nah, manfaat bermain selanjutnya yaitu membangun persahabatan dengan teman. Anak-anak bisa menjalin persahabatan dengan teman-teman sepermainan yang awalnya tidak akrab, yang tidak kenal, maka anak-anak bisa menjadi lebih akrab lagi dan bisa tercipta persahabatan. Nah, anak-anak, kisah persahabatan ini juga di dalam Alkitab sama seperti kisah persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, sekarang anak-anak, mari kita mendengarkan cerita persahabatan Daud dan Yonatan yang diambil dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Ya, sekarang kita dengarkan dengan seksama, ya. Daud dan Yonatan. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud adalah pemuda pemberani yang telah mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat. Setelah pertempuran itu, Abner, panglima tentara Raja Saul, memanggil Daud dan membawanya menghadap Raja Saul, karena Raja ingin tahu siapa Daud sebenarnya, anak pemberani yang telah mengalahkan Goliat. Nak, sebenarnya anak siapakah kamu? Raja, aku adalah anak Isai dari Bethlehem. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Daud dan Yonatan, anak Raja Saul. Mereka saling mengasihi seperti saudara dan mereka menjadi sahabat dan selalu bersama. Berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Yonatan lalu meminta perjanjian dengan Daud karena dia sangat mengasihi Daud. Yonatan lalu memberikan kepada Daud jubah, baju perangnya, ikat pinggangnya, pedang dan juga panahnya. Begitu juga dengan Daud. Sejak saat itu, ia selalu bersama dengan Yonatan dan tidak meninggalkan. Daud maju berperang dan selalu menang dengan baju perlengkapan perang pemberian sahabatnya, Yonatan. Raja Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Adik-adik, mari kita belajar dari persahabatan yang indah antara Daud dan Yonatan.
Bersahabat itu tidak memandang kaya atau miskin. Bersahabat itu setia dalam suka dan duka. Bersahabat itu mau memberi dan rela berkorban. Begitu juga Yesus. Dia rela turun dari surga, memberi kita banyak hal, bahkan rela mati untuk kita. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya kepada adik-adik semua, maukah kamu menjadi sahabat sejatiku? Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan kisah persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, sebagai teman, Yonatan memberi perlengkapan perangnya. Apa saja ya perlengkapan perangnya? Ya, pedang, busur, dan ikat pinggangnya diberikan kepada Daud. Nah, anak-anak, kita harus saling berbagi dan akrab dengan semua teman. Kita dapat meneladani persahabatan Daud dan Yonatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak, hari ini kita belajar meneladani sikap Daud dan Yonatan dalam bersahabat. Mereka bersahabat dengan akrab tanpa membeda-bedakan. Jadi anak-anak juga di rumah ketika bermain dengan teman-teman tidak boleh saling membedakan, tidak boleh pilih-pilih teman dalam bermain. Harus mau bermain dengan siapa saja, sama seperti Daud dan Yonatan. Nah anak-anak, hari ini cukup sekian pembelajaran kita agama Katolik dan budi pekerti. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk rukun dengan semua teman di saat bermain dan dimanapun kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Terima kasih. Tuhan memberkati.